Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-34. Seperti biasa, bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya, agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Fan Xiuwen sebagai pemimpin kesatria kegelapan mendapatkan pesan dari Lu Zhou untuk menemui dirinya. Fan Xiuwen yang juga mendapatkan perintah dari kerajaan untuk bergerak. Jadi, ia tidak akan mengelak dan akan mengunjungi Evil Sky Pavilion. Empat kesatria hitam terkejut. Mereka tidak menyangka istana akan memerintahkan kesatria hitam untuk bernegosiasi dengan Evil Sky Pavilion. Apakah ini hanya kebetulan? Mereka adalah bawahan Fan Xiuwen yang paling terpercaya. Secara alami mereka juga tahu tentang identitas Fan Xiuwen. Fan Xiuwen lebih muda dari Ji Tiando, tetapi dia adalah bakat unik di dunia kultivasi. Ketika dia berada di puncak daftar hitam, Evil Sky Pavilion bahkan belum ada. Ji Tiando dan pemimpin mereka telah bertarung dengan hasil imbang. Namun Ji Tiando mengalami lompatan besar dalam basis kultivasinya, dan kemudian mendirikan Evil Sky Pavilion. Mereka tidak tahu seberapa dalam basis kultivasi Fan Xiuwen, tapi mereka yakin itu tidak lebih tinggi dari avatar berdaun 8. Mereka berempat mengangkat tangan mereka yang ditakutkan secara bersamaan. Fan Xiuwen memandang mereka berempat. Dia tidak marah. Bagaimanapun keempat orang ini adalah bawahannya yang paling terpercaya. Dia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata dengan suara yang dalam. Ia bisa menunggu. Dan kesatria hitam bisa menunggu. Bahkan kaisar bisa menunggu. Namun Great Yan tidak bisa menunggu. Empat kesatria hitam bingung. Mereka tidak mengerti kata-kata pemimpin mereka. Ketika Fan Xiuwen melihat bawahannya akan berbicara, dia melambaikan tangannya mengatakan, 3 hari kemudian, temani dirinya ke Evil Sky Pavilion. Masalah harus segera diselesaikan. Berpindah di Evil Sky Pavilion. Terlihat Ji Tiando tengah bersantai di bawah pohon sakura. Ia mendapatkan notifikasi sistem tentang perolehan poin karena Xi Yin telah menyelesaikan misinya. Dan hadiah yang didapatkan adalah 300 merit point. Ketika Lu Zhou menerima pemberitahuan itu, dia tidak terkejut. Dia senang. Terlepas dari muridnya yang meninggalkan Evil Sky Pavilion, mereka yang tersisa cukup pintar. Satu-satunya kelemahan mereka adalah sulit bagi mereka untuk meningkatkan basis kultivasi setelah ditekan oleh Ji Tiando begitu lama. Lu Zhou merasa harus segera mengubah situasi saat ini. Lu Zhou memiliki perasaan bahwa dunia tidak berani bertindak melawan Evil Sky Pavilion karena basis kultivasi Ji Tiando. Namun seiring berjalannya waktu, serangan probing seperti yang sebelumnya, hanya akan meningkatkan frekuensinya. Bagaimanapun juga, batas hidup seseorang telah ditentukan. Lu Zhou masih tenggelam dalam pikirannya ketika dia mendengar Yuan Er memanggilnya. Yuan Er mengatakan bahwa ia telah menunggu sepanjang hari, namun tidak ada kabar dari Xi Yin. Yuan Er melontarkan keluhan panjang saat dia muncul di hadapan Lu Zhou. Lu Zhou menjawab singkat bahwa itu tidak masalah. Xi Yin telah menyelesaikan misinya. Selama dia tidak menimbulkan masalah di tempat lain dan kembali dengan selamat, tidak akan ada masalah. Namun Yuan Er masih penasaran, apakah Xi Yin telah binasa? Ia telah bertanya pada orang yang tidak pintar itu tentang misi Xi Yin. Orang yang dimaksud Yuan Er adalah Pan Zong. Pan Zong mengatakan bahwa pemimpin kesatria hitam, Fan Xiuwen, sangat berbahaya. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Yuan Er melanjutkan, Pan Zong mengatakan bahwa Xi Yin akan dihabisi. Jadi ia memarahi Pan Zong. Lu Zhou tahu bahwa Yuan Er pasti telah menghajar Pan Zong. Jadi dia menanyakan, seberapa banyak Yuan Er menghajar Pan Zong? Dengan ragu-ragu Yuan Er mengatakan ia hanya menggoresnya sedikit. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Kapan Yuan Er akan mengubah kebiasaan menghajar orang lain secara tiba-tiba? Lu Zhou mengetuk kepala Yuan Er mengatakan bahwa Yuan Er menjadi tidak terkendali dari hari ke hari. Tiba-tiba dari kejauhan, terlihat ledakan keras di belakang gunung. Lu Zhou sedikit mengerjit. Gunung Jinting dilindungi oleh penghalang. Lu Zhou penasaran siapa yang menyebabkan keributan.
Pada saat ini, Panzong muncul dan tergesa-gesa. Dia dengan cepat mengatakan bahwa Tuan ketiga Duan Museng telah melakukan penerobosan. Luzo terlihat tidak mengenali Panzong dan menanyakan siapa. Panzong segera menangkupkan tangannya mengatakan bahwa ia adalah Panzong. Sedangkan Yuan Er terlihat senang dengan itu. Luzo mencibir Yuan Er yang paling malas untuk berkultivasi. Seharusnya Yuan Er mengejar Duan Museng untuk berkultivasi. Luzo bergumam dalam hati. Muridnya Duan Museng tidak kalkulatif seperti Si Yin meskipun dia berpendirian. Sejak pengepungan oleh 10 elit besar, kesetiaan Duan Museng tetap stabil dan tidak tergoyahkan dibandingkan dengan Si Yin dan juga Zhou Yue. Luzo lebih menyukai Duan Museng. Jika Duan Museng dan Si Yin berada dalam kultivasi di tingkatan yang sama, Duan Museng bisa dengan mudah menang dalam pertarungan melawan Si Yin. Namun Si Yin telah mendapat manfaat dari pertempuran di Gunung Jinting sebelumnya. Si Yin memiliki terobosan dalam teknik jantung peluputnya. Meskipun kemajuan Duan Museng sedikit lebih lambat, tidak mengherankan bahwa dia memiliki terobosan di wilayahnya. Sebenarnya Luzo tidak khawatir tentang Yuan Er. Dia mungkin yang terakhir bergabung dengannya, tapi basis kultivasinya telah meningkat paling cepat. Bahkan Zhou Jinfeng, murid sekte pedang surgawi, mengakui bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Yuan Er. Duan Museng yang datang telah menghadap dan berlutut di depan Luzo. Ia mengatakan bahwa ia memiliki keberuntungan dan berhasil menerobos Kenesan Divinity Tribulation. Ia telah berhasil membentuk Avatar 100 Tribulation Insight. Luzo memiliki ekspresi senang di wajahnya saat dia membelai janggutnya. Ia mengangguk mengatakan itu adalah hal bagus. Duan Museng melakukan terobosan. Jalan kultivasi masih panjang. Ia meminta untuk mengingat agar tidak terlalu bangga atau tidak sabaran. Luzo berbicara dengan suasana seorang guru dan penatua. Mendengar nasihat dari Luzo, loyalitas Duan Museng bertambah 1 poin. Melihat hanya bertambah 1 poin membuat Luzo bergumam jelas bahwa semakin tinggi presentasinya, semakin sulit untuk meningkatnya. Luzo tiba-tiba teringat tentang tombak Overlord. Sepertinya pemilik tombak yang ditunjuk adalah Duan Museng. Dia menganggapnya logis. Bagaimanapun Duan Museng mengembangkan teknik Divine One yang mencakup permainan pedang dan tombak. Karakter Duan Museng adalah jujur dan garang, yang membuat tombak lebih cocok untuknya dibandingkan dengan pedang. Tombak dan pedang adalah 2 senjata yang berbeda, tetapi mereka akan mengarah pada hasil yang sama. Akan bermanfaat baginya juga jika Duan Museng tumbuh lebih kuat. Setelah memikirkan hal ini, dia bangkit dan meminta Duan Museng untuk menunggu. Luzo mengambil tombak Overlord dan segera kembali ke tempat Duan Museng berada. Dari kejauhan Duan Museng melihat aura petir yang menyambar. Itu membuatnya keringat dingin. Berbagai macam pemikiran telah terkumpul di kepalanya. Luzo yang terlihat marah itu segera melompat dan menghunuskan tombaknya memanggil Duan Museng. Duan Museng yang sepertinya salah paham itu berteriak meminta ampun. Luzo segera melemparkan tombak Overlord ke arah Duan Museng. Duan Museng sendiri terlihat bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus menangkap tombak itu? Duan Museng tidak memiliki pilihan lain dan langsung menangkapnya. Di saat bersamaan juga, Luzo mendapatkan notifikasi tentang perolehan poin karena telah memberikan senjata itu pada Duan Museng. Luzo mengatakan pada Duan Museng, ia memberikan senjata itu kepadanya. Duan Museng harus menggunakannya dengan baik dan jangan mengecewakannya. Mendengar itu, Duan Museng segera menangkupkan tangannya dan berterima kasih karena telah diberikan senjata baru. Luzo berhasil menemukan beberapa hal. Sepertinya tingkatan senjata hanya akan diaktifkan sepenuhnya ketika diberikan kepada pemilik yang paling cocok. Jika itu diberikan begitu saja pada orang lain yang tidak cocok, itu tidak akan bisa mengeluarkan potensi penuhnya. Jika dia tidak salah, Duan Museng akan bisa mematahkan rantai besi yang dingin dengan senjata kelas surga. Sungguh hadiah yang bagus. Dia bertanya-tanya, berapa banyak senjata yang tertinggal setelah Jitiando tidak ada lagi. Lagi pula Jitiando telah meremehkan terlalu banyak murid, hingga Luzo harus bersikap adil kepada semua orang sekarang. Yuan Er terlihat iri dan menginginkan senjata itu juga. Untungnya Luzo sudah memikirkan apa yang harus dikatakan. Basis kultivasi Yuan Er masih terlalu rendah, seharusnya tidak bermain-main.
Seperti kata pepatah, satu-satunya kejahatan orang biasa adalah membawa batu giok. Bagaimana mungkin seorang kultivator ranah Divine Court melindungi senjatanya? Meskipun sangat sulit untuk mengolah senjata tingkat surga, para kultivator yang kuat dengan niat buruk masih akan mencurinya. Ini adalah kejadian yang sangat umum. Duan Museng tidak akan melepaskan senjatanya yang baru diperolehnya. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Dia melihat ke sekeliling, ingin mencari seseorang untuk diajak bertanding. Jelas, Luzo tidak mungkin. Ini berarti hanya Pan Zong dan Zhou Jinfeng yang tersisa. Duan Museng segera memanggil mereka berdua dan memintanya untuk bertarung dengannya. Pan Zong dan Zhou Jinfeng tercengang dengan kata-kata Duan Museng. Duan Museng tidak menunggu mereka menjawab, mengatakan, ia akan menunggu di belakang gunung. Sebelum ia pergi, dia menangkupkan tangannya ke arah Luzo dan dengan hormat mengatakan, ia akan berlatih dengan senjatanya dan undur diri. Luzo hanya melambaikan tangannya. Pan Zong dan Zhou Jinfeng memasang ekspresi pahit di wajah mereka. Mereka keluar dari Evil Sky Pavilion dengan enggan. Setelah ketiga orang itu pergi, seekor burung membawa pesan terbang masuk. Yuan Er yang mengetahui pekerjaannya dengan sangat baik dengan cepat menerima surat dari burung pembawa pesan. Ia mengatakan bahwa itu surat dari kakak senior keempat Si Yin. Ia akan membacakannya untuk Luzo. Yuan Er dengan cepat membuka surat itu dan membacakannya dengan keras. Yang mana isi suratnya adalah, Si Yin telah menyampaikan pesan Luzo kepada Ksatria Hitam. Mereka akan tiba di Evil Sky Pavilion dalam beberapa hari. Dan ia akan mengawasi mereka di sepanjang jalan. Setelah Yuan Er membaca surat itu, dia berseru terkejut. Fan Xiwen benar-benar berani untuk berpikir dia dengan mudah setuju untuk datang ke sini. Ia meminta untuk Luzo jangan tunjukkan belas kasihan kepadanya. Habisi Fan Xiwen dalam satu serangan. Luzo mendengar itu terdiam. Dalam hati bergumam, jika ia menghabisinya, siapa yang akan mengungkap kebenaran dari pemusnahan desa Fish Dragon? Ekspresi wajah keriput Luzo tetap tenang. Namun dalam hati, ia tidak bisa tidak merasa curiga. Fan Xiwen atau Leng Luo selalu licik dan sangat menghargai hidupnya. Dia mirip dengan Jiang Ajian dalam hal ini. Namun Jiang Ajian adalah karakter yang hidup. Tapi Fan Xiwen adalah pria yang penuh dengan skema. Tidak mungkin orang seperti itu akan dengan mudah diprovokasi untuk datang ke Evil Sky Pavilion. Fan Xiwen seharusnya mendengar berita tentang Luzo mengalahkan 10 elit hebat. Karena dia tidak takut, Luzo bertanya-tanya dari mana kepercayaan dirinya berasal. Bahkan ketika Luzo mencapai avatar 9 daunnya melalui kartu bentuk puncak, tidak ada yang percaya rumor itu ketika menyebar. Luzo menanyakan keadaan Tianxin pada Yuan Er. Menurut Yuan Er, selain kulitnya yang pucat, dia baik-baik saja. Luzo mengangguk. Dia berdiri perlahan sebelum memasuki ruangan tersembunyi lagi. Di dalam ruangan tersembunyi, Luzo berbaring dan berguling. Ia tahu dia telah mempersiapkan kedatangan Fan Xiwen. Dia perlu menemukan cara untuk menekan Fan Xiwen. Selain itu, sepertinya Fan Xiwen terkait dengan kebenaran di balik penghancuran desa Fish Dragon yang ada hubungannya dengan ingatannya yang hilang. Luzo membuka dashboard sistem. Begitu dia memasuki ruangan tersembunyi, dia memiliki 1310 merit point. Dia telah kehilangan minat pada kartu pembalikan. Kondisinya saat ini tidak diragukan lagi lebih cocok untuk dia berkultivasi. Ini berarti satu-satunya pilihan adalah memilih undian. Tiba-tiba sistem juga menunjukkan pemberitahuan bahwa Si Yin telah menghabisi 2 ksatria hitam dan mendapatkan 200 merit point. Hati Luzo bergerak sedikit. Dia bergumam, Si Yin ini memang, dia tidak akan pernah berhenti membuatnya khawatir. Karena Si Yin sudah menyampaikan pesannya, seharusnya dia kembali dengan tenang. Jika memprovokasi Fan Xiwen dan membuat dirinya tewas, Si Yin hanya akan menyalahkan dirinya sendiri. Si Yin masih cukup jauh dari Evil Sky Pavilion. Meskipun Luzo dapat menyelamatkannya dengan kartu bentuk puncak, Luzo masih membutuhkan waktu untuk menghubunginya. Bahkan jika dia melepaskan semua tekniknya untuk bergegas. Jika Si Yin berhasil melarikan diri tanpa cedera dari Ksatria Hitam, dia yakin Si Yin akan dapat melindungi dirinya sendiri dengan lebih baik di Great Yan di masa depan. Jalur kultivasi penuh dengan bahaya. Luzo tidak ingin sesuatu terjadi pada Si Yin. Meskipun muridnya ini sulit diatur,
Dia yakin Shin memiliki potensi untuk menjadi seseorang yang hebat dengan pendidikan yang tepat. Selain itu, ia juga berharap untuk mendapatkan merit point melalui Shin. Saat ini, dashboard sistem menunjukkan bahwa dia memiliki 1.710 merit point. Luzo berpikir dalam hati, ia memiliki 2 kartu deadly strike yang tersisa. Itu harusnya cukup. Tingkat hit binding cage terlalu rendah, ia harus membeli 2 lagi. Ketika dia membuka tab kartu item di dashboardnya, dia melihat binding cage telah terbuka. Harganya masing-masing 200 merit point, dan dia membeli 3 sekaligus. Ia memiliki 6 kartu binding cage sekarang. Itu harusnya cukup. Ia akan mencoba undian berhadiah lain kali. Akan sangat berharga jika ia berhasil mendapatkan avatar. Ia hanya akan membuat 2 hasil imbang. 2 hari kemudian, Luzo akhirnya memutuskan untuk berhenti memahami Heaven Scroll Writing untuk saat ini. Setelah terus-menerus mempelajarinya, dia menemukan bahwa dia telah membuat beberapa kemajuan. Semakin dia memahaminya, semakin kondisi mentalnya membaik. Peningkatan itu seolah muncul dengan sendirinya ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah contoh yang baik dari hal ini adalah ketika dia menghadapi Brahma pengantar tidur. Dan ketika murid keempatnya, Shin, mendekati ruangan tersembunyi, dia berhasil untuk tetap tidak terpengaruh oleh Brahma pengantar tidur dan mengusir Shin. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah proses pemahaman memungkinkan dirinya untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa? Ini sepertinya satu-satunya penjelasan yang logis. Tiba-tiba suara Yuan terdengar dari luar. Ia melaporkan bahwa Shin telah kembali. Luzo menanggapi dengan acuh, dan dia segera keluar dari dalam ruangan tersembunyi. Shin memberi salam pada masternya. Wajah Shin tertutup kotoran, dan dia terlihat sangat babak belur. Yang melegakan Luzo, kesetiaan Ming Shin tidak berubah. Bahkan tapaknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tanpa basa-basi, Luzo menanyakan keberadaan para kesatria hitam. Shin mengatakan bahwa para kesatria hitam berangkat lebih awal. Mereka berjarak kurang dari 10 mil dari Gunung Jinting. Mereka akan tiba kapan saja. Yuan terkejut karena itu terlalu cepat. Pada saat ini, senyuman yang tidak wajar muncul di wajah Shin. Luzo membelai janggutnya dan berjalan mendekat. Dia berdiri di depan Shin dan memandangnya dengan menilai sebelum berkata dengan nada marah. Beraninya Shin melakukan hal itu. Setelah mendengar itu, Shin secara naluri berlutut. Dia bergumam bahwa ia akan binasa. Master akan kehilangan kesabarannya. Luzo mengatakan bahwa Gunung Jinting tidak mengetahui kekuatan Fan Xiwen. Shin baru saja memasuki alam Nation Divinity Tribulation. Namun Shin cukup berani untuk memprovokasi mereka. Ia pikir Shin muak untuk hidup. Nada bicara Luzo mengandung sedikit teguran ketika dia berbicara. Shin berteriak ia tidak berani. Ia hanya khawatir mereka tidak akan datang. Jadi ia mengganggu beberapa anak buah Fan Xiwen. Ia tidak berencana menghabisi mereka, tapi mereka tidak membiarkan dirinya pergi. Ia tidak memiliki pilihan lain selain bersembunyi di hutan dan melawan mereka. Luzo mengevaluasi tindakan Shin dengan tenang. Jika Fan Xiwen benar-benar bermaksud menyakiti Shin, dia akan dapat dengan mudah berurusan dengannya. Dia tidak perlu memberi Shin kesempatan. Mendengar itu membuat Shin penasaran. Apakah Fan Xiwen itu kuat? Yuan menjelaskan, jika nama asli Fan Xiwen adalah Leng Luo. Mendengar itu membuat Shin bingung, namun ia pernah mendengar nama yang familiar itu. Tiba-tiba Luzo dikejutkan beberapa wanita dari Moon Palace yang melaporkan bahwa Fan Xiwen telah tiba. Luzo segera memerintahkan Shin untuk membawa mereka masuk. Mendengar perintah itu, Shin segera meninggalkan aula untuk melakukan tugas dari masternya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Muridku Adalah Penjahat part ke-34. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.